Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Lalu Abe Proyan dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Mataram. Maksud saya di sini membuat video adalah untuk menyelesaikan ujian akhir semester mata kuliah Ilmu Politik. Tema yang saya ambil di sini adalah dilema krisis kesehatan atau dilema krisis ekonomi. Pemerintah kini tengah menghadapi situasi dilematik dalam mengatasi virus corona atau COVID-19, antara menyelamatkan nyawa manusia atau menyelamatkan perekonomian dari resesi. Padahal keduanya sama-sama menyelamatkan rakyat. Kondisi saat ini sudah bisa dipastikan akan mengakibatkan resesi ekonomi. Di lain sisi, penularan virus juga masih berlangsung. Oleh karena itu, pengambilan kebijakan kini menghadapi dilema. Sebab mengintervensi satu sisi saja akan membuat krisis semakin parah di sisi sebaliknya. Jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang ketat, maka akan terjadi resesi ekonomi yang cukup parah. Kebijakan seperti ini dilakukan di Singapura dan di Taiwan dengan menerapkan lockdown total. Walhasil, penyebaran virus maupun korban jiwa memang bisa ditekan, tapi di lain sisi akan terjadi resesi yang sangat dalam lantaran masyarakat tak bisa bekerja, terlebih di Indonesia. Sekitar 55% rakyatnya bekerja di sektor informal. Tingkat kematian memang rendah, akan tetapi berdampak pada PHK, kebangkrutan dunia usaha, naiknya angka kemiskinan, kelaparan, dan bukan tidak mungkin akan terjadi chaos. Sebaliknya, jika pemerintah menerapkan kebijakan kesehatan yang moderat, maka resesi ekonomi tidak akan terlalu dalam. Kebijakan seperti ini misalnya, dengan tetap membiarkan pusat perbelanjaan, restoran tetap buka, atau perkantoran, akan tetapi harus menerapkan protokol kesehatan. Walhasil, perekonomian tetap bisa berjalan, namun bisa dipastikan penyebaran virus akan makin berjalan dan korban jiwa semakin banyak. Tapi cara ini akan sulit dilakukan oleh pembuat kebijakan. Mengapa? Karena tingkat kematiannya tinggi. Kematian tinggi tidak bisa ditoleransi demi resesi ekonominya ringan. Oleh karena itu, kebijakan yang diambil haruslah mengarah pada penyelamatan kedua sisi tersebut, yakni mengendalikan masalah kesehatan sekaligus masalah perekonomian. Tapi, cara ini sulit ditempuh lantaran terbatasnya kemampuan ekonomi di Indonesia. Dia menilai arah kebijakan yang diambil pemerintah saat ini sudah mengarah ke penyelamatan kedua sisi, yakni dengan menguncurkan dana sebesar 400,5 triliun untuk jaring pengamatan kesehatan saja, pengamanan sosial, pengamanan sektor real, dan pengamanan sektor keuangan. Namun, dia mengingatkan bahwa cara ini tak bisa berlangsung lama. Oleh karenanya, dia berharap pemerintah untuk bertindak cepat, tegas dalam melakukan intervensi kesehatan maupun ekonomi. Ya, mungkin sekian dari saya teman-teman. Mohon diperjelas jika kurang jelas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.